Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyelenggarakan sosialisasi peraturan pupuk bersubsidi mendukung swasembada pangan. Dapat kami sampaikan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan peraturan pupuk bersubsidi mendukung swasembada pangan dan untuk menyelaraskan implementasi dari peraturan pupuk bersubsidi sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan. Adapun narasumber yang akan menjelaskan mengenai beberapa ketentuan tentang tata kelola pupuk bersubsidi tersebut. Secara panel, di sini ada Bapak Aji Kurnia Dermawan selaku Ketua Kelompok Substansi Program Analisis, Evaluasi, Dokumentasi, dan Instrumen Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Lalu juga ada Bapak Jack V. Hendra selaku Direktur Pupuk pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dan selanjutnya ada Bapak Asep Saipul Muslim dari PT Pupuk Indonesia Persero. Sebelum memulai paparan sosialisasi ini, mohon berkenan kepada Bapak Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk membuka kegiatan sosialisasi ini. Kepada Bapak Indra Zakaria Rayusman, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui 8 misi Astita dan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik telah menargetkan Kementan mencapai swasembada pangan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus mampu mewujudkan pangan dalam sesingkat-singkatnya. Bapak Presiden Prabowo pada sidang kabinet 2 Desember 2024, yaitu swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi atau biofuel, dan hilirisasi. Kemudian Kementerian Pertanian pada tahun 2025 fokus pada beberapa program pengukit utama, yaitu cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, peningkatan potensi tanam dengan Kementerian PU, dan pengembangan padi gogo sebagai perluasan areal tanam baru. Terdapat 8 kunci utama yang telah dilakukan oleh Kementan mewujudkan swasembada pangan, yaitu pertama, ketersediaan sarana irigasi. Yang kedua, ketersediaan benih. Yang ketiga, ketersediaan pupuk. Yang keempat, program tumpang sisip padi gogo sawit. Yang kelima, cetak sawah. Yang keenam, serap gabah oleh Bulog dengan target 3 juta ton setara beras. Dan yang ketujuh, pengawalan TNI dan 8 pengawalan oleh Polri. Bapak, Ibu yang saya hormati, terkait dengan 8 kunci utama tersebut, maka langkah awal atau yang pertama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian PU adalah melakukan revitalisasi sistem irigasi. Dengan revitalisasi ini, maka IP kita diharapkan meningkat dari IP 100 menjadi IP 300. Kemudian yang kedua, dukungan benih unggul sebesar 74,4%. Ketiga, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 ditambah dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Sehingga tidak ada lagi masalah ketersediaan pupuk di lapangan. Pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan memperpendek rantai penyaluran dari Kementerian Pertanian, PIHC, Gapoktan, pengecer langsung ke petani. Keempat, pengembangan padi gogo pada wilayah lahan perhutani dan kerjasama swasta. Dan yang kelima, cetak sawah di Kalimantan Tengah dan lokasi lain seperti Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, potensi produksi telah membuahkan hasil yang menggembirakan berdasarkan KSA BPS pada amatan September 2025, tanggal 3 November 2025, produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, atau naik 13,54% dibandingkan dengan periode 2024. Dengan konsumsi beras nasional sebesar 30,98 juta ton, maka surplus beras diperkirakan mencapai 3,79 juta ton. Yang keenam,
Dengan peningkatan produksi tersebut, maka fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat cadangan beras melalui penyerapan gabah setara beras oleh Perumbulok, dan pada Juni 2025 cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Ketujuh dan kedelapan, bahwa operasional dalam pencapaian target produksi dan serapan gabah setara beras tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pertanian, maka kehadiran TNI dan Polri dalam pengawasan swasembada pangan ini sangat membantu dalam implementasi di lapangan secara kolaboratif. Swasembada pangan bukan hanya sebuah cita-cita, tapi merupakan keharusan strategi bagi ketahanan daerah dan bangsa. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan memperkuat kemandirian petani. Dalam rangka mendorong kebijakan satu komando hulu hilir pertanian guna mendukung percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah memperkasai dan berperan aktif dalam penyusunan regulasi, yaitu antara lain Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan perubahannya tentang tata kelola pupuk bersubsidi, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan energi dan air nasional, dan Pedoman Umum Pertanian Modern berbasis tanaman padi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan perubahannya, BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke titik serah, yaitu Gapoktan, Pokdakan, pengecer, dan atau koperasi yang bergerak di bidang usahanya, di bidang penyaluran pupuk. Dan hal ini berbeda dengan mekanisme distribusi sebelumnya, yang harus melibatkan 4 lini distribusi. Dan kemudian untuk mendukung swasembada gula nasional dilakukan penambahan jenis pupuk bersubsidi ZA untuk petani tebu rakyat sejak tanggal 22 Oktober 2025. Harga eceran tertinggi pupuk juga telah diturunkan sebesar 20%. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilakukan percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi, kewenangan pemerintah daerah, dan jaringan irigasi tersier, kewenangan Kementerian Pertanian. Fasilitasi irigasi dilakukan untuk mendukung optimasi lahan atau OPLA melalui kegiatan peningkatan rehabilitasi saluran utama primer dan sekunder, saluran tersier, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025 sebanyak sekitar 30.320 penyuluh pertanian ASN dapat dialihkan ke Kementerian Pertanian sehingga sepenuhnya berkinerja untuk memenuhi target swasembada pangan melalui pendampingan pengawasan luas tambah tanam reguler, optimasi lahan OPLA, cetak sawah rakyat, luas tanam padi lahan kering, brigade pangan, dan koperasi Desa Merah Putih. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025, pengadaan beras dalam negeri dapat dioptimalkan, sehingga cadangan beras pemerintah pada Juni 2025 dapat mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Harga pembelian pemerintah HPP telah dilaksanakan sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen dengan segala kualitas di tingkat petani. Dan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga dapat berperan sebagai distributor, pengecer sarana produksi, yaitu benih, pupuk, dan obat-obatan, pengecer bahan pangan pokok, penyedia modal usaha, akses pasar dan usaha pengolahan hasil pertanian, dan fasilitasi gudang penyimpanan komoditas atau cold storage. Melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, dilakukan upaya percepatan penyelesaian kendala dan permasalahan dalam pencetakan sawah. Selanjutnya, melalui Pedoman Umum Pertanian Modern berbasis tanaman padi, terbentuk Brigade Pangan yang mampu mendorong transformasi modernisasi pertanian dan target luas tambah tanam tercapai melalui program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat, sehingga swasembada pangan dapat terwujud. Brigade Pangan yang terdiri atas petani milenial atau Gen Z saat ini telah terbentuk sekitar 2.777 Brigade Pangan atau BP
yang terdiri dari 41.655 orang. Kementerian Pertanian juga terus berupaya melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna mendukung swasembada pangan. Luas baku sawah tahun 2024 mengalami penurunan seluas 79.607 hektar. Adapun total penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLP 2P nasional kurang lebih 8,73 juta hektar. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui surat edaran Bapak Menteri Pertanian terus mendorong komitmen dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penataan dan perlindungan LP2B melalui peraturan daerah dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Bapak Ibu yang berbahagia, saya meyakini dengan saling bergandengan tangan, saling sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara bidang pangan, aparat penegak hukum, mitra swasta, dan masyarakat secara keseluruhan, maka produk pertanian dapat meningkat dan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat terwujud. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada forum kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, baik yang secara offline maupun online. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas opening speech-nya dan sekaligus membuka sosialisasi peraturan tata kelola pupuk bersubsidi mendukung swasembada pangan. Untuk agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari 3 narasumber. Untuk yang pertama, kepada Bapak Aji Kurnia Dermawan, selaku Ketua Kelompok Substansi Program Analisis, Evaluasi, Dokumentasi, dan Instrumen Hukum pada Biro Hukum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kim Jong-un makan sushi, mohon izin mau presentasi. Bapak Ibu semuanya, Perpres ini juga penting karena memang Bapak Presiden kita sesuai dengan Asta Cita kedua itu menyatakan bahwa kemandirian bangsa itu perlu dilakukan dengan salah satunya adalah swasembada pangan, air, energi. Oleh karena itu salah satu faktor penting di dalam produksi pangan dan pertanian itu adalah pupuk itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, jadi kita telah memperlakukan Perpres yang baru, Perpres 6 tahun 2025, bahkan sudah diubah juga dengan Perpres 113 2025. Perpres ini mencabut Perpres yang sebelumnya, yaitu Perpres 77 tahun 2025, yang diubah dengan Perpres 15 2011. Secara garis besar adalah Perpres ini sebenarnya adalah mengatur tata kelola pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi ya dalam satu single management di Kementerian Pertanian. Jadi dalam banyak kesempatan Pak Menteri selalu mengatakan kita sudah berhasil melakukan deregulasi ya pupuk subsidi yang selama ini membutuhkan banyak izin dan diatur 145 lebih regulasi di pusat dan di daerah. Dengan adanya Perpres 7 2025 dan perubahannya ini ya semuanya untuk tata kelola pengadaan dan penyaluran kita atur di bawah single management Kementerian Pertanian termasuk nanti pengawasannya. Meskipun ini juga tidak mengabaikan keterlibatan dari kementerian, lembaga dan instansi lain terkait. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pupuk ini sebagai salah satu sarana budidaya yang sangat penting untuk produksi pertanian. Kemudian untuk memenuhi ketahanan pangan nasional, tentu pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi. Subsidi kita terus meningkat, ya. Volume pupuk kita untuk saat ini sudah ditetapkan melalui rakor tingkat menteri, ya, dipimpin oleh Menko Pangan, sampai 9,55 juta ton. Ini artinya volume kita meningkat kurang lebih sekitar 101%. Ini sebagai salah satu dukungan dari dan perhatian dari Bapak Presiden kita dan tentunya Pak Menteri Pertanian agar biaya produksi ya dari petani-petani kita yang menghasilkan pangan itu bisa lebih lebih mudah. Jadi Perpres 6 tahun 2025 itu didasari oleh tujuan dan sasaran ya, bahwa diharapkan dengan Perpres ini nanti proses pengadaan dan penyalurannya itu lebih optimal Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya kita lakukan penyederhanaan, lakukan deregulasi dan debirokratisasi terkait dengan verifikasi, validasi dan seterusnya kita bikin sederhana, termasuk lini distribusinya juga kita lakukan penyederhanaan ya.
diharapkan ya PIHC sebagai produsen pupuk itu bisa langsung menyalurkan ke titik serah ya, dalam hal ini adalah Gapoktan maupun pengecer. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melalui Perpres 6 ini dan Permentan 15 sebagai peraturan teknisnya, itu kita ingin memastikan kalau dulu kita ingat ada prinsip 6 tepat ya. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu ya. Melalui Perpres 6 kita tambahkan tepat penerima atau tepat sasaran ya. Jangan sampai petani yang pihak lain yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima pupuk subsidi ini justru menerima. Makanya kemudian prinsip 6 tepat ini perlu kita jaga dengan baik sehingga bisa didistribusikan dengan tepat sasaran. Di Perpres 6 2025 ini ya, Perpres 6 tahun 2025 ini kita mengatur pertama bahwa untuk penetapan sasaran penerima jenis komoditas peruntukan, jadi pupuk subsidi ini mau dipakai untuk komoditas apa aja di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, komoditasnya apa aja nanti akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dan ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Pak Menteri terkait dengan jenis peruntukannya, ya, jenis pupuknya, jumlah itu sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian terkait dengan HET alokasi ya dan jenis peruntukannya. Kementan 800 ya, Kementan 800 tahun 2025 sebagaimana diubah yang terakhir dengan Kementan 117 tahun 2025 ya. Di sana ada penetapan jenisnya, ada penetapan harga eceran tertingginya, kemudian ada alokasinya untuk tanaman pangan, untuk hortikultura maupun untuk perkebunan ya. Ada padi, jagung, kedelai, ubi kayu untuk subsektor tanaman pangan. Kemudian untuk subsektor hortikultura itu ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan untuk perkebunan, untuk tebu rakyat, kemudian kakao dan kopi. Ya, ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 800 diubah dengan 117 tahun 2025. Nah, itu disebutkan di situ di Perpres bahwa jenis pupuk subsidi meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk SP36 dan pupuk ZA. Ya, khusus untuk ZA baru kita tambahkan ya melalui Kementan nomor 800 tahun 2025. Ya, ini untuk petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula. Ya. Nah, Perpres 6 kemudian mengatur mengenai aspek pengadaan dan penyaluran. Jadi terkait dengan penyaluran ini, pupuk subsidi ya harus dipastikan diperuntukkan hanya untuk petani yang tergabung di dalam kelompok tani atau poktan. Kemudian petani di sini termasuk petani yang tergabung di dalam LMDH ya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan penggunaan. Jadi sepanjang LMDH-nya ini mengusahakan komoditas pertanian, dia berhak menjadi kelompok sasaran daripada pupuk subsidi. Kemudian pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dilakukan berdasarkan penugasan Menteri Pertanian kepada BUMN pupuk ya, dalam hal ini adalah Pupuk Indonesia Persero. Kemudian berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ya. Jadi melalui Kementan 800 tadi dan perubahannya kita menetapkan alokasi ya untuk provinsi, untuk nasional, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota. Kemudian di Perpres ini kita juga ingin mendorong bahwa PIHC sebagai BUMN pupuk ya, sebagai produsen itu wajib untuk menjamin ketersediaan stok ya untuk sektor pertanian secara nasional. BUMN pupuk juga harus menyampaikan rencana pengadaan ke Menko Bidang Pangan dan Menteri Pertanian. Ya, pengadaan di sini bisa berasal dari dalam negeri atau bisa dari luar negeri. Kemudian khusus untuk pengadaan yang dari luar negeri, ya ini hanya bisa dilakukan ketika BUMN pupuk itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dan itu pun prosesnya nanti harus ditetapkan melalui rakor tingkat Menteri Bidang Pangan. Kemudian ini yang paling penting sebenarnya, kebijakan yang paling penting di Perpres 6 tahun 2025 itu adalah kita memutus lini distribusi yang semula di Perpres 77 dan perubahannya itu mencakup 4 lini distribusi, ya lini 1 sampai dengan lini 4 di tingkat pengecer. Melalui Perpres 6 ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Pak Menteri kita ya menghendaki untuk disederhanakan sehingga melalui Perpres 6 dan perubahannya ini kita buat lini distribusinya dari produsen dalam hal ini BUMN pupuk ya PHT untuk bertanggung jawab secara penuh ya sampai kepada titik serah. Nah, titik serah di sini diberikan pengertian di Perpres 6 itu terdiri khusus untuk sektor pertanian ya, karena di sektor perikanan nanti ada sendiri di Pokdakan ya, kelompok budidaya ikan. Khusus untuk sektor pertanian yang dimaksud penerima pupuk subsidi pada titik serah atau PPTS ya, ini adalah
gabungan kelompok tani, pengecer dan atau koperasi. Ya, koperasi di sini adalah bisa termasuk KDMP dan KKMP, Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, sepanjang dia memenuhi persyaratan sebagai PPTS, menerima pupuk subsidi pada titik serah. Nah, ketentuan teknis mengenai persyaratan-persyaratan PPTS itu nanti akan diatur di Permentan, ya. Jadi dalam hal ini adalah Permentannya 15 tahun 2025. Nah, setelah pupuk itu disalurkan kepada PPTS, maka PPTS itu bertanggung jawab penuh untuk menyalurkan kepada petani. Ya, ya ini amanat daripada Perpres 6, terutama di pasal 7 sampai dengan pasal 13. Kemudian Perpres 6 itu juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan dan penyaluran itu dalam peraturan Menteri Pertanian. Ya ini perubahan kebijakan. Kalau dulu kita menggunakan Permendak, peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan pengadaan penyaluran termasuk pengawasannya. Ini kebijakan baru, lagi-lagi ini single management di Kementerian Pertanian, maka pengadaan dan penyalurannya itu fully nanti akan diatur secara keseluruhan, diatur di Permentan ya, dalam hal ini Permentan 15 tahun 2025. Lanjut. Nanti di ujungnya nanti PHC itu akan mengajukan penagihan ya kepada pemerintah dalam hal ini ya, setelah pupuk subsidi disalurkan kepada Gapoktan atau pengecer dan ditebus serta diverifikasi ya, yang verifikasi tentu adalah dari Kementerian Pertanian. Ini yang menjadi dasar nanti pengajuan atau penagihan dana subsidi pupuk yang sudah disalurkan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pembayaran ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK atau Permenkyu, yang saat ini diatur di PMK 68 tahun 2018 dan perubahannya PMK nomor 47 tahun 2025 ya, terkait dengan tata cara penagihan, pencairan dan pertanggungjawaban pupuk subsidi, dana pupuk subsidi. Nah, di Perpres kita juga mengatur ya, Perpres 6 kita mengatur mengenai sistem informasi pupuk subsidi. Ya, kita punya ERDKK, kita punya Ipubers. Ipubers itu luar biasa sekali sebagai salah satu aplikasi yang itu bisa menjamin akuntabilitas kita semuanya agar benar-benar petani kita lebih mudah untuk melakukan penebusan sesuai dengan ERDKK. Jadi ini saya kira kerjasama dari Direktorat Pupuk dan Pupuk Indonesia, ya, PIHC, mengembangkan Ipubers agar memang benar-benar penyalurannya ini bisa tepat sasaran. Kemudian di Perpres 6 ini juga mendorong agar dilakukan pengawasan dan evaluasi karena sesuai dengan Perpres sebelumnya yang sudah dicabut, Perpres 77 ya, Perpres 77 tahun 2005 yang diubah dengan 15 2011, memang sejak awal pupuk subsidi ini adalah barang dalam pengawasan. Kenapa menjadi barang dalam pengawasan? Karena memang ini adalah barang subsidi yang pengadaan maupun penyalurannya itu harus dipastikan bisa tepat sasaran sesuai dengan sasaran penerima. Makanya kita atur ya secara ketat pengadaannya seperti apa, penyalurannya seperti apa, betul-betul kita awasin, termasuk harganya juga kita tetapkan sehingga memang ini tidak bocor ke luar sasaran penerima. Jadi Perpres 6 ini sekaligus menguatkan bahwa pupuk subsidi ini adalah sekali lagi barang dalam pengawasan. Oleh karena itu, tidak hanya Kementerian Pertanian sebenarnya, semua pihak, ya kementerian terkait, kita juga punya Komisi Pupuk dan Pestisida, yang di dalamnya ada aparat penegak hukum juga, dari kejaksaan, kemudian dari kepolisian, dan stakeholder yang lainnya di daerah, itu diharapkan tetap ya melakukan pengawasan secara terpadu, ya Pak Direktur, ya Pak Direktur Pupuk, ini pengawasan ini harus dilakukan secara bersama-sama, karena tidak mungkin hanya oleh Kementerian Pertanian saja. Ya, kita punya SKPD di daerah, punya dinas yang di situ ada PPNS-nya juga. Diharapkan ini bisa ya jika ada pelanggaran-pelanggaran itu bisa menegakkan. Dan saya kira sudah banyak ya terkait dengan penegakan hukum di bidang pupuk ini. Ini sudah selesai kemarin ya, jadi ini sudah tidak terkait lagi karena sudah ini ketentuan peralihan yang untuk 6 bulan sejak Perpres ini sudah lewat. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang perlu kita catat bahwa Perpres ini adalah mencabut Perpres yang lama, Perpres 77 2025 yang diubah Perpres 15 2011. Ya, kemudian Perpres ini diberlakukan pada tanggal diundangkan yaitu 30 Januari 2025. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, jadi Perpres 6 sudah ditindaklanjuti dengan peraturan teknisnya adalah Permentan nomor 15 2025. Ini diberlakukan 19 Mei ya. 19 Mei 2025.
Jadi Permentan 15 ini adalah mencabut Permentan 10 tahun 2022 terkait dengan tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk subsidi sektor pertanian yang diubah dengan Permentan 04 tahun 2025. Jadi sekarang yang menjadi acuan kita Bapak Ibu semuanya ya, semua pemangku kepentingan di bidang pupuk, para PUD, para PPTS, sekarang yang berlaku adalah Perpres 6 2025 dan Permentan 15 2025 ya. Perpresnya memang kemarin sudah kita lakukan perubahan. Perubahannya adalah Perpres 113 tahun 2025 ya. Tetapi sebenarnya ini nanti kita masih menunggu peraturan teknisnya ya. Jadi mungkin kita fokus dulu ke Perpres 6 2025 dan Permentan 15 2025 ya. Permentan ini sebenarnya peraturan teknis ya atau peraturan pelaksanaan dari Perpres 6 Bapak Ibu semuanya. Jadi itu disampaikan bahwa penetapan pupuk subsidi dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Bidang Pangan. Kemudian di Permentan ini juga diatur terkait dengan sasaran penerima pupuk subsidi ya untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan lahan maksimal 2 hektar setiap musim tanam. Ya. Kemudian apa yang masuk komoditasnya untuk tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai dan singkong ya, ubi kayu. Kemudian untuk hortikultura, komoditasnya adalah cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sedangkan untuk perkebunan, ya ini yang kemarin ditambahkan untuk pupuk ZA, itu untuk lanjut. Ini untuk tebu rakyat, kakao, dan kopi. Jadi petani di sini, ya petani di sini sesuai dengan Permentan 15 dan Kepmentan 800, terkait dengan alokasi HET, itu termasuk juga petani yang tergabung dalam LMDH. Ya sepanjang memang mereka mengusahakan komoditasnya komoditas pertanian ya binaan pertanian ya bukan komoditas yang lain lagi. Kemudian harus dipastikan bahwa petani itu harus tergabung di dalam kelompok tani dan terdaftar di dalam ERDKK ya ERDKK ya rencana definitif kebutuhan kelompok ya. Sering kita mendapatkan laporan ya beberapa petani mungkin tidak mendapatkan pupuk. Mungkin teman-teman dari Direktorat Pupuk sempat mengecek ternyata petaninya tidak masuk di ERDKK. Nah, ini yang kami minta dari teman-teman penyuluh pertanian, ya, penyuluh pertanian yang sekarang sedang kita proses maksimal tahun ini menjadi pegawai Kementerian Pertanian ya. Kalau nggak salah hasil pemadanan datanya mencapai sekitar 30 sekian ribu. Ya, jadi kita nanti akan bergabung teman-teman penyuluh yang ada di Zoom kita undang juga di hari ini yang melakukan pendampingan terhadap kelompok tani ya. Ini terhadap petani-petani yang sudah bergabung di dalam Poktan belum mendapatkan apa namanya pupuk ya ini harus dipastikan harus dilakukan pendampingan agar masuk di dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDK. Kemudian untuk jenis-jenis pupuknya ya di Permentan ini juga diatur ya pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk organik ya. Pupuk organik ini informasinya memang realisasinya harus kita tingkatkan lagi ya. Ini satu bentuk perhatian dari pemerintah. Kita sudah mengalokasikan pupuk organik dalam jumlah yang tidak kecil. Sehingga kemudian kita dalam banyak kesempatan ya teman-teman Direktorat Pupuk sebenarnya sedang mendorong untuk serapannya ini bisa lebih meningkat lagi Pak Direktur Pupuk. Lanjut. Kemudian jika ada perubahan terhadap jenis pupuk itu harus diputus melalui rakor tingkat menteri ya. Ya termasuk kita kemarin memasukkan jenis pupuk ZA untuk mendukung hilirisasi dan swasembada gula nasional itu juga kita putus di rapat tingkat menteri bidang pangan ya. Kemudian besaran dana subsidi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan selisih HPP dan harga eceran tertinggi. Ya ini nanti dengan adanya perubahan Perpres kemarin ya Perpres 113 2025 ini sepertinya nanti Pak Direktur Pupuk ya Pak Asep ya dari PHC ini kita harus menyiapkan peraturan teknisnya karena nanti perhitungannya tidak lagi menggunakan HPP tetapi menggunakan nilai komersil ya sesuai dengan Perpres yang baru. Gitu ya Pak Asep ya. Ini kayaknya kita harus lebih banyak pembahasan lagi nih untuk menyiapkan Permentan perubahan dari Permentan 15 tadi. Baik, Pak. Karena besarnya sekarang tidak lagi menggunakan komponen HPP tetapi menggunakan nilai komersil yang dalam hal ini adalah harga pasar. Jadi nanti kemungkinan nanti tidak ada penetapan HPP sementara untuk pupuk subsidi Pak Bambang ya Pak Auditor karena memang kita sudah berubah kebijakannya dengan Perpres yang baru kita menggunakan harga pasar atau nilai komersil meskipun nanti juga harus kita bikin tuh bagaimana prosedur kita untuk menetapkan harga pasarnya.
Harga pasar mana yang akan kita acu? Kalau kita mengacu international price, harga pasar internasional, itu kan buletinnya banyak. Dan apakah itu nanti akan berubah-ubah setiap bulan ataukah akan ditetapkan untuk jangka waktu minimal 1 tahun, itu nanti kita coba sama-sama kita rumuskan di peraturan teknisnya. Untuk HET tetap nanti akan ditetapkan dengan Kementan, yang sekarang ditetapkan dengan Kementan 800 ya. Ini sama dengan Perpres bahwa pengadaan dan penyaluran tentu ini menjadi tanggung jawab BUMN Pupuk. Kemudian BUMN Pupuk wajib menyalurkan sesuai dengan standar mutu pupuk. Ya ini penting sekali. Kemarin kita mendapatkan beberapa pupuk yang tidak memenuhi standar mutu atas bantuan dari teman-teman auditor ya. Kita melakukan ground checking, melakukan pemeriksaan di lembaga uji dan memang beberapa pupuk juga tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Nah, ini penetapan alokasi nanti oleh Menteri Pertanian untuk tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Ya, sebagaimana sekarang ditetapkan di Kementan 800 dan perubahan. Kemudian untuk ERDKK dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten kota. Dan ini yang paling penting ya, kebijakan baru kita di sebenarnya sebelum Perpres 6 ini. Mungkin di permentan sebelumnya kita sebenarnya lebih dulu untuk melakukan perbaikan ya kebijakan khususnya agar RDKK ini bisa diupdate pada tahun berjalan. Ya ini untuk fleksibilitas untuk memudahkan agar petani-petani kita yang belum dapat jatah pupuk subsidi itu bisa kemudian dimasukkan dengan pendampingan dari penyuluh pertanian. Kemudian alokasi tersebut juga bisa dilakukan realokasi sebenarnya. Bisa dilakukan realokasi ya. Realokasi itu sebenarnya bisa dilakukan jika terjadi kekurangan ya, atau kelebihan alokasi pada satu wilayah ya dengan mempertimbangkan alokasi yang tersedia dan usulan dari usulan kebutuhan pupuk subsidi. Jadi realokasinya bisa antar provinsi ya dan antar jenis pupuk subsidi itu yang nanti akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian ya. Kemudian di situ antar kabupaten kota ya dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan antar kecamatan ya dalam satu wilayah kabupaten kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Jadi realokasi bisa sepanjang memang itu tadi ada kekurangan atau kelebihan di satu wilayah. BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran hingga ke penerima pada titik serah ya. Dalam hal ini titik serah tadi Kapoktan dan pengecer maupun koperasi. Terus lanjut. Ini yang paling penting ya, ini yang bergabung juga di ruang Zoom, teman-teman dari pelaku usaha distribusi atau PUD. Jadi melalui Permentan 15 2025 kita mengakomodir sebenarnya ya di pasal 11 dan pasal sampai dengan pasal 49 di sini bahwa BUMN pupuk ya dalam hal ini PHC untuk dan atas nama produsen dapat menunjuk pelaku usaha distribusi dalam penyaluran ya. Jadi tetap ada keterlibatan daripada pelaku usaha distribusi ya yang ditunjuk oleh BUMN pupuk ya dalam hal ini adalah PHC. PUD merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh BUMN pupuk untuk dan atas nama produsen berdasarkan SPJB ya surat perjanjian jual beli. Sehingga kemudian nanti ya teman-teman dari PUD ya ini jadi perhatian, mohon ini menjadi perhatian ketika nanti ada PUD yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Permentan 15 2025 maka kami minta yang akan mengenakan sanksinya adalah BUMN pupuk. Ya. Jadi yang akan mengenakan sanksi itu adalah BUMN pupuk karena dia yang untuk dan atas nama produsen yang telah menunjuk PUD tersebut. Dan ini konsekuensi daripada sistem distribusi kita bahwa yang menyatakan bahwa BUMN pupuk bertanggung jawab secara penuh. Ya, dan bertanggung jawab secara penuh. Artinya ketika satu bersoal, maka ini BUMN pupuk itu juga harus punya tanggung jawab penuh untuk melakukan pengenaan sanksi. Bapak Ibu semua yang ada di ruang virtual maupun yang hadir secara fisik, bahwa penebusan itu tetap bisa menggunakan KTP maupun kartu perbankan. Sepanjang kartu perbankan itu bisa digunakan dan lebih memudahkan. Jadi kalau nanti ada di daerah-daerah mungkin di pulau-pulau terluar, ada kendala sinyal dan lain sebagainya, kartu perbankannya sulit untuk digunakan, ya silakan Bapak Ibu menggunakan KTP. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya masih punya kartu perbankan, ya kartu tani, yang biasa dipakai untuk nebus, dan itu dianggap lebih memudahkan, ya silakan dipakai kartu perbankannya. Jadi bisa menggunakan KTP maupun kartu perbankan. Nah ini yang tidak kalah pentingnya, BUMN Pupuk melalui Permentan
15 kita juga atur apa yang menjadi kewajiban-kewajiban daripada tidak memenuhi standar, maka kita minta pertanggungjawabannya dari produsen ya, dalam hal ini adalah PIHC. Lanjut, demikian pula untuk PUD. Melalui Permentan 15 ini kita juga mengatur apa yang menjadi kewajiban daripada PUD. Ya, misalnya salah satunya di sini menjamin ketersediaan stok di wilayah yang tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditetapkan oleh BUMN Pupuk. Ya, jangan sampai nanti alokasinya sudah dikasih ya untuk memenuhi kebutuhan daerah tertentu, wilayah tertentu, tetapi begitu kita lakukan pengecekan ya tidak tersedia stok. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban ini penting sekali ya teman-teman PUD untuk bisa ya betul-betul dilaksanakan. Ya karena nanti ada konsekuensinya ketika nanti kita melakukan pemantauan, pengawasan, ternyata ada beberapa kewajiban yang tidak dilaksanakan, kita bisa minta untuk BUMN Pupuk untuk mengenakan sanksi ya. Dari mulai yang paling ringan sampai dengan pencabutan izin. Lanjut, cukup banyak ini kewajiban-kewajiban dari PUD ya, termasuk di sini melakukan pengangkutan sampai dengan penerima pupuk subsidi pada titik serah. PPTS ya, dalam hal ini adalah Gapoktan dan pengecer maupun koperasi. Kemudian demikian pula untuk Gapoktan, pengecer dan koperasi sebagai PPTS ya, penerima pupuk subsidi titik serah, itu juga kita minta harus ya, bahkan wajib untuk melaksanakan ketentuan ini ya. Misalnya memasang daftar harga tidak melebihi harga eceran tertinggi. Dan jangan sampai nanti ketika kita melakukan pengecekan itu tidak ya papan harganya ya keterangan harganya itu tidak dipasang. Kemudian termasuk memiliki dan atau menguasai sarana untuk penyaluran. Melakukan penebusan kepada produsen dan atau PUD yang ditunjuk sesuai dengan SPJB dan harga tebus yang ditetapkan oleh BUMN Pupuk dan seterusnya ya. Ini tolong nanti teman-teman PPTS bisa membaca apa yang menjadi kewajibannya. Lanjut. Oke, ini jadi pembayaran subsidi tentu nanti akan dilakukan oleh KPA ya dalam hal ini adalah Direktur Pupuk ya Kementerian Pertanian setelah dilakukan verifikasi. Ya, jadi betul-betul dilakukan verifikasi, pupuknya sudah disalurkan sesuai dengan ERDKK, sudah betul-betul sudah diterima sesuai dengan alokasinya. Lanjut. Di Permentan 15 ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan serta evaluasi. Jadi konsekuensi logis bahwa pupuk subsidi ini sebagai barang pengawasan, maka tentunya pemerintah ya melalui Kementerian Pertanian, gitu ya Pak Direktur Pupuk ya, bersama-sama dengan kementerian lain. Karena di situ ada komisi pengawas pupuk juga nih di daerah ya. Termasuk teman-teman dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ya. Mulai dari pelaksanaan penyaluran ya, termasuk pengadaan, kemudian penyaluran oleh PUD ya, oleh PPTS, kemudian kewajiban-kewajiban pelaporan ya. Kewajiban pelaporan itu di Permentan 15 itu diatur dengan rinci ya. Pelaporan oleh PPTS ya, penerima pupuk subsidi pada titik serah, pelaporan oleh BUMN Pupuk itu diatur dengan sangat rigid dan ketika pelaporan-pelaporan itu tidak dilakukan nanti ada konsekuensi daripada sanksi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi prinsip 6 tepat plus tepat sasaran penerima. Jadi harus dipastikan betul-betul tepat jenis, tepat jumlah, tepat harganya ya, sesuai dengan HET, bagaimana diatur dengan Kementan 800 dan perubahannya tepat tempat, tepat waktu, mutu dan sasaran penerimanya ya. Jadi petani-petani kita yang masuk di dalam ERDKK. Nah, ini terlalu kecil, nanti mungkin di lain kesempatan kita lakukan pencermatan kembali. Sebenarnya kami di Biro Hukum ya, teman-teman penyusun Perpres dan Permentan ini sudah melakukan identifikasi terhadap ketentuan-ketentuan sanksi Bapak Ibu semuanya. Ya, ketentuan-ketentuan sanksi ya mulai dari pasalnya apa, siapa yang dapat dikenakan mulai dari BUMN Pupuk, PPTS, kemudian pihak-pihak yang lain karena bisa jadi pelanggaran itu kan juga dari pihak yang lain. Termasuk jenis-jenis pelanggarannya seperti apa itu sudah kita identifikasi. Ya, kemudian sanksi yang dikenakan mulai dari sanksi administratif yang paling ringan, teguran tertulis ya, sampai kepada pencabutan izin. Lanjut. Ya ini sanksi untuk PUD juga sudah ada, sanksi untuk PPTS juga ada. Lanjut. Lanjut aja. Ini karena memang pupuk subsidi ini sebagai barang pengawasan Bapak Ibu, jadi sama-sama kita jaga. Jadi pemerintah, Bapak Presiden dan Kementerian Pertanian sudah memberikan perhatian yang luar biasa ya. Volume pupuk kita sudah kita naikkan lebih dari 100% ya. 9,55 juta ton ya. Kemudian distribusinya sudah kita permudah, harganya sudah kita turunkan 20%. Jadi sudahlah ini sudah lebih dari cukup ini perhatian pemerintah untuk membantu petani kita ya untuk mencapai
swasembada pangan. Oleh karena itu, sebagai barang dalam pengawasan, kita mohon bantuan ya dari PUD, dari PPTS, dari Dinas Pertanian untuk sama-sama kita jaga ya, untuk sama-sama kita jaga. Saya sempat browsing beberapa hari ini ya terkait dengan kasus-kasus pupuk di daerah. Ternyata para APH kita ya, sahabat teman-teman APH kita, sebagian itu masih menggunakan beberapa regulasi yang sudah dicabut. Ini menjadi PR kita, Pak Direktur ya, Pak. Eh, kalau kita punya PPNS, teman-teman dinas semuanya, saya kira ada beberapa yang punya PPNS, banyak ya, sebagian lah ya, tidak banyak, sebagian kasus-kasus pupuk di daerah itu masih menggunakan Perpres 77, masih menggunakan Permendak yang lama, gitu. Sementara regulasinya sebenarnya sudah kita ubah. Oleh karena itu, ini penting sekali sosialisasi agar tidak hanya kita punya pemahaman yang sama ya di pemerintah, tetapi juga penegak hukum kita juga sama-sama punya informasi yang tepat ya terkait dengan perubahan regulasi ini. Jadi permentan ini sudah kita berlakukan 19 Mei 2025. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji Kurnia Dermawan yang telah memaparkan materinya mengenai tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Direktur Pupuk, Baik, terima kasih. disilakan untuk menyampaikan materi mengenai kebijakan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini, sungguh anugerah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan kesempatan untuk kita berdiskusi untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh implementasi dan ranah kebijakan yang ada hari ini memang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat. Begitu banyak hari ini kita lihat WA yang masuk kepada lapor Pak Menteri, kemudian juga banyak masuk ke kami daripada Direktorat Pupuk berkaitan dengan implementasi daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Izinkan saya pada kesempatan siang hari ini menyampaikan mengenai kebijakan program subsidi pupuk yang mungkin akan bisa kita terjemahkan dan implementasikan secara bersama-sama. Berbicara tentang masalah pupuk, kami sampaikan kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian bukan hanya mencakup bagaimana sebuah deregulasi itu diimplementasikan seperti yang disampaikan oleh Mas Haji tadi dan juga disampaikan oleh Pak Karo Hukum. Tetapi yang paling penting adalah implementasi kolaborasi, bagaimana membentuk suatu mitra kesatuan kemudian menjamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan standar dan keamanan. Karena tidak ada manfaat daripada sebuah kebijakan, tetapi implementasi dan pemanfaatannya nanti akan menyebabkan terjadinya dinamika dan persoalan daripada lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan seluruh teman-teman dan sahabat kami daripada penyuluh BPP yang hadir, seluruh teman-teman dan sahabat daripada PUD dan PPTS yang ada. Komplikasi, komplementasi dari keseluruhan ini yang akan menjadi ranah kebijakan yang perlu kita susun dan perlu mungkin kita sampaikan berdasarkan kepada kondisi dan keadaan yang sudah ada. Lanjut, sambil kami menyampaikan beberapa hal, ada hal yang sangat menarik yang perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman. Di samping adanya perubahan dan regulasi yang terjadi hari ini, kita lihat terjadi peningkatan anggaran dan itu sangat luar biasa. Bagaimana perhatian pemerintah kepada kita semuanya, hampir 46 triliun lebih, mencapai hampir 47 triliun anggaran yang ada untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2026. Salah satunya perhatian daripada pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman daripada perikanan untuk kita sediakan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pupuk ini. Ada spesifikasi yang paling menonjol dalam kondisi di 2026 nanti yang akan ada. Pertama adalah ketersediaan yang tahun dahulu, di tahun 2025, itu adalah penyediaan daripada pupuk ZA terkhusus untuk tanaman tebu. Pada tahun 2026 ini akan kita implementasikan bahwa di samping adanya urea, NPK, dan NPK khusus, kita juga sudah menyediakan ZA dan kebutuhan untuk organik bisa diinput oleh teman-teman semuanya. Kemudian oleh teman-teman perikanan kita menyediakan untuk urea, SP36, dan organik. Apa yang berubah di dalam kebijakan yang terjadi pada kondisi tahun 2026? Pertama, kami sampaikan, salah satunya adalah jenis dan harga eceran pupuk tertinggi yang hari ini sudah sama-sama kita lihat dan insya Allah ini sudah berlaku tepat pada tanggal 22 Oktober tahun 2025, terjadinya penurunan terhadap urea NPK, organik, dan ZA. Implementasi daripada penerimaan atau penurunan daripada HET bisa kita lihat sekali bahwa luar biasa. Sejak tanggal 22 Oktober, kenaikan yang sangat signifikan. Hari ini pupuk tembus ke posisi hampir mencapai 7,039 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia.
Penyerapan pupuk yang terjadi dari hari ke hari ini melonjak sangat luar biasa. Rata-rata hanya berkisar 18 sampai dengan 27 ribu ton, tetapi kondisi dengan kebijakan yang terjadi hampir mencapai berkisar 32 ribu ton sampai 61 ribu ton per hari. Lonjakan yang luar biasa ini menandakan bahwa sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bagaimana pergerakan dan penurunan daripada pupuk subsidi, bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa memang pemerintah berpihak kepada mereka, sekaligus juga menyampaikan bagaimana petani dan masyarakat, lingkungan, Gapoktan dan sebagainya ini adalah menjadi wilayah yang perlu menjadi perhatian bagi kami, termasuk kepada seluruh penyuluh-penyuluh yang insya Allah di tahun 2026 per 1 Januari akan beralih menjadi penyuluh di Kementerian Pertanian. Apa yang menjadi kata kunci dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah luas lahan tidak lebih daripada 2 hektar. Kemudian ada perubahan. Kelompok tani yang awalnya hanya di lingkup Kementerian Pertanian, hari ini kita juga menyentuh kepada lembaga masyarakat desa hutan yang mempunyai basis kegiatan pertanian dan ini bisa segera untuk didaftarkan menjadi bahagian untuk penerima pupuk subsidi. Kemudian kita juga bergerak untuk menyiapkan komoditas-komoditas strategis, mulai daripada sumber pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi. Yang sumber pangan pokok kita ketahui mulai daripada padi, jagung, dan kedelai ini adalah menjadi bahagian yang berdampak terhadap inflasi. Di sini juga ada berupa cabai, kemudian juga ada berupa bawang putih, yang bawang merah yang juga menjadi bahagian. Dan sementara di inflasi bagian lain itu adalah komoditas, terutama sekali adalah mengenai kopi, tebu, rait, dan kakao. Sebenarnya, implementasi daripada perubahan dinamika yang ada, next, lanjut, kita lihat bahwa proses yang kami perbaharui dari waktu ke waktu, kami sudah melakukan penataan terhadap kebijakan ranah pupuk bersubsidi mulai daripada tahun 2020 sampai dengan 2025. Perubahan itu sungguh sangat signifikan dan itu menunjukkan bahwa setiap waktu kami melakukan penataan dan perbaikan demi keamanan segala sesuatunya. Nanti kami akan berikan gambaran bagaimana jaminan daripada petunjuk teknis kami yang baru untuk membackup Perpres nomor 6 yang hari ini berubah menjadi 113, kemudian Permentan nomor 15 dan Permentan 28, serta petunjuk teknis kami bagaimana dinamika dan keselamatan daripada kita semuanya, baik itu penyuluh, kemudian PUD dan PPTS, serta kita yang bekerja di dalam kegiatan dunia pupuk, itu betul-betul terantisipasi dengan progres kebijakan yang kita susun. Langkah-langkah yang dilakukan, mulai daripada perencanaan, penyaluran, verifikasi, dan pembayaran, sebenarnya ini adalah merupakan sebuah konsep dan sistem yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Langkah ini kita nanti akan memperkuat berdasarkan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, dengan PIHC, kemudian juga dengan Himbara dan Kementerian Pertanian. Kita akan membuat suatu sistem pengawalan yang berbasis digital. Nah, langkah ini adalah sebagai langkah antisipasi dari seluruh perencanaan, penyaluran dan verifikasi serta pembayaran itu adalah betul-betul bisa diawasi, bisa dilihat dan bisa dipahami oleh kita semuanya. Banyak kita yang salah dalam menafsirkan tentang makna sebuah aturan yang sudah ada. Kita selalu menyalahkan bahwa aturannya, waktunya, tempatnya, dan sebagainya. Tetapi kalau perlu mungkin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Di saat hari ini kami harus menutup misalnya di tanggal kemarin 25 Oktober 2025 mengenai masa pendaftaran RDKK, kemudian ada yang melakukan komplain, kami belum menginput, kami belum bisa mengisi dan sebagainya. Ini yang saya bilang salah di dalam makna. Kenapa saya bilang sampaikan seperti itu? Seluruh pengisian itu sudah memakan waktu kami sediakan sekitar 40 hari. Kalau teman-teman mengetahui bagaimana dinamika kerja yang harus dilakukan oleh Direktorat Pupuk, maka apa yang kami sediakan waktu 40 hari harusnya bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh semua-semua teman-teman untuk melakukan pengisian daripada RDKK sehingga dapat menjamin, ini kata kuncinya, dapat menjamin bahwa seluruh petani masyarakat termasuk LMDH itu wajib untuk didaftarkan di dalam RDKK. Tetapi karena pola kerja dari kita semuanya masih menunggu waktu, waktunya masih lama, waktunya masih pendek, nanti masih ada waktu yang bisa kita siapkan, sehingga yang terjadi adalah overload di dalam waktu 3 hari dalam proses pendaftaran akhir. Dan itu juga ada yang sampai lupa mengenai tanggal. Ada yang bilang, oh baru selesainya 1 November. Persoalannya tidak sesederhana seperti itu, teman-teman Kadis, kemudian juga pengambil kebijakan yang ada di daerah dan teman-teman penyuluh. Bahwa setelah prosedur daripada pengisian input RDKK, kami harus melakukan clearing sheet data. Dan ini memakan waktu ke Disduk Capil. Ini yang menyebabkan
harus kami closing di waktu yang bersangkutan di 25 Oktober. Kami harus punya waktu sekitar 1,5 bulan, 2 bulan lebih untuk melakukan proses penetralan sampai nanti menyusun suatu langkah yang lebih nyata lagi sampai kepada alokasi yang akan kita lakukan. Clean sheet dengan Disduk Capil itu memakan waktu untuk memverifikasi bagaimana semua data itu betul-betul sesuai dengan yang sudah ada. Yang kedua, untuk mendata mana di antara petani-petani yang sudah meninggal yang masih terisi, yang mungkin dengan sistem copy paste yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh karena mengejar waktu, sehingga banyak di antara orang yang meninggal pun kemudian sudah dimasukkan. Ini perlu juga melakukan verifikasi yang lebih lanjut. Tahapan selanjutnya kita akan mempersiapkan suatu Mentan. Ini ranah kebijakan yang harus menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kepada teman-teman semua yang banyak ada beberapa kabupaten yang meminta sekali untuk dibuka RDKK, perlu kami sampaikan. Dasar untuk penyusunan ini mempunyai tahapan yang sangat relatif panjang. Baru kemudian setelah Kementan kami akan melakukan persiapan dan pendataan bagaimana memberikan alokasi kepada seluruh dinas kabupaten kota yang ada dengan provinsi dengan nanti melakukan verifikasi dari seluruh data-data yang masuk kepada kami. Hampir mencapai 14.758.000 orang yang hari ini terdaftar. Nah, langkah-langkah ini juga menjadi tahapan yang sangat vital karena nanti akan dikembalikan ke daerah dan kabupaten untuk meminta surat keterangan daripada dinas setelah kami menentukan alokasi. Nah, ini juga memerlukan waktu yang sangat luar biasa panjangnya. Biasanya, kalau di antara dinas dan kabupaten yang dahulu kita menggunakan gubernur dengan bupati, biasanya ada ranah-ranah kebijakan tertentu sehingga memperlambat proses bagaimana seluruh surat bupati dan gubernur itu sampai ke kami. Ini biasanya makan waktu sampai dengan bulan Maret dan April di tahun berjalan atau tahun di depannya. Sekarang kita sudah punya patokan. Kami akan punya waktu karena kami harus mempersiapkan tahapan final adalah kontrak, maka nanti kami akan minta kepada seluruh dinas untuk segera mengirimkan alokasi kami yang sudah ada, sebuah surat yang menyatakan bahwa alokasi yang diminati atau yang dipunyai oleh masing-masing kabupaten setelah itu. Nah, langkah ini memerlukan suatu penajaman yang paling sangat-sangat krusial, karena ini adalah menyangkut hak daripada seluruh petani yang ada di tengah masyarakat. Kami sudah membuka kesempatan siapapun petani yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Silahkan mengisi RDKK dengan ranah apakah sesuai dengan 3 kali, 2 kali, ataupun 1 kali dengan justifikasi adalah luas lahan, irigasi, dan semuanya yang betul-betul berdasarkan kepada standar. Tetapi di dalam pengisian masih kami lihat adalah semangat yang menyatakan bahwa pupuk diisi dalam jumlah rata-rata 2 kali dan 3 kali. Padahal dengan ketentuan dan peraturan yang baru, tidak seharusnya seluruh teman-teman penyuluh yang ada di daerah harus memaksakan 2 kali atau 3 kali. Karena kami pada kesempatan saat sekarang bisa membuka kapanpun melalui pengajuan daripada dinas kabupaten untuk membuka alokasi RDKK bagi petani-petani yang belum untuk mendapatkan pendaftaran di RDKK. Tetapi dengan peluang yang sudah ada 40 hari, harusnya ini sudah sangat maksimal untuk mencakupi hal-hal seperti itu. Kemudian poin yang keempat, jangan sampai ada lagi di antara penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan mempunyai pemikiran, wah ini nanti kalau seandainya dibagikan ke semua, yang lain nanti kita nggak mendapatkan jatah. Hari ini kami pastikan bahwa kami berbicara di RDKK. Seluruh yang terdaftar di RDKK, kami akan sediakan pupuk tidak berdasarkan alokasi. Alokasi adalah ketentuan hukum yang sampai disampaikan oleh Pak Haji untuk bisa membackup berapa kebutuhan yang didapatkan waktu di tahun 2024 berjalan atau besok di 2026 adalah penyerapan yang terjadi di 2025 untuk mendapatkan legal formilnya. Tetapi ketersediaan pupuk kami berikan kepada seluruh alokasi RDKK yang didaftarkan di di RDKK di simultan yang sudah ada, ini kita sediakan. Nah, ini juga yang banyak terjadi kesalahan, pemahaman dengan alokasi dengan RDKK. Saya mengambil contoh, kalau seandainya ada alokasinya adalah 200.000 hektar, 200.000, kemudian di RDKK-nya terdaftar misalnya sampai dengan 300.000 petani, maka teman-teman di lapangan tidak usah takut. Di saat jumlah penyerapan pupuknya sudah mencapai 70% dari 200.000, maka segera lakukan alokasi di setiap kabupaten. Alokasi di kabupaten bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Kalau alokasi kebutuhan kabupaten betul-betul sudah habis seperti kondisi yang terjadi hari ini, pada dekade-dekade terakhir, silahkan kabupaten mengajukan ke provinsi untuk melakukan realokasi sesuai dengan RDKK yang diinput dalam pembaharuannya. Provinsi mempunyai waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pemberian alokasi kepada masing-masing kabupaten.
Dan kemudian 5 kali 24 jam kami akan menyelesaikan realokasi di tingkat nasional di saat kebutuhan daripada masing-masing provinsi tidak mencukupi. Hari ini kami lakukan sebagai penyetelan terakhir untuk alokasi, kami melakukan pergeseran beberapa provinsi yang penyerapannya rendah, yang di awalnya seluruh daripada BPP dinasnya mengajukan begitu banyak alokasi pupuk tetapi tidak mampu menyerap. Nah, ini peringatan kepada seluruh dinas kabupaten kota yang sudah ada dan provinsi. Tolonglah mengisi kebutuhan RDKK adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh petani dan masyarakat. Nanti kalau seandainya terjadi penambahan untuk kebutuhan daripada pupuk yang ada di lokasi dan itu masih memenuhi ketentuan dan persyaratan yang seperti disampaikan oleh Mas Aji tadi, silahkan dilakukan pembaharuan dengan diajukan oleh dinas ke kami langsung. Kami akan buka RDKK ini. Sehingga pedoman pengalaman yang terjadi di 2025 ini tidak terulang lagi, yang banyak daripada dinas kabupaten mengisi rata-rata 2 kali, 3 kali, padahal sebenarnya di lokasi mereka tidak mencukupi untuk itu. Lanjut, perubahan-perubahan dalam kebijakan ini mungkin tidak perlu disampaikan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Haji. Kita lanjut saja kepada masalah-masalah yang sangat berhubungan dengan masalah-masalah krusial. Head yang turun di 20% mulai 22 Oktober dimaknai sebagai rasa perhatian daripada pemerintah untuk bersama-sama kita memahami bahwa kami berupaya untuk memberikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani bisa ditekan. Walaupun mungkin dari sisi jumlah nilainya belum seberapa, tapi makna daripada penurunan yang 20% insya Allah mudah-mudahan akan bisa meningkatkan daya beli petani terhadap masalah pupuk. Fenomena 2025 kita lihat ada berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Rata-rata karena petani yang sudah mengalokasikan pupuk 2 kali sampai 3 kali tidak banyak bisa menembus karena harga pupuk mungkin yang relatif atau kebutuhan di fase bulan Juli, Agustus sampai dengan bulan Oktober kemarin belum bisa memanfaatkan. Tetapi pada periode Oktober akhir sampai dengan November lonjakannya luar biasa. Artinya daya beli petani dengan penurunan HET ini betul-betul bisa memberikan dampak yang signifikan. Pak Menteri sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya, sehingga daya beli petani yang terjadi hari ini peningkatannya luar biasa. Bahkan kita perhitungkan sampai dengan akhir tahun, itu penyerapan hampir mencapai sekitar 8,5 juta ton dan boleh dikatakan hampir mencapai 100% dari total pupuk yang dialokasikan pada tahun 2025 ini sekitar 9,55 juta ton tersebut. Apalagi yang bisa kita perhatikan dengan kondisi HET yang turun ini, itu adalah peningkatan produktivitas pertanian. Data yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Biro Hukum dan Mas Haji sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa produksi dan produktivitas pertanian sadar atau tidak sadar kepada kita semuanya, kita sudah membangun bangsa ini dengan memberikan produksi yang relatif sangat bagus hampir di setiap daerah dan lokasi. Sentral-sentral daripada dunia pertanian kita umumnya sudah terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penurunan HET. Lanjut, apa yang perlu diperhatikan dengan konten daripada HET yang terjadi hari ini adalah bahwa HET itu berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi secara langsung dan tunai di titik serah. Ini yang penting kami sampaikan, banyak kasus hari ini bahwa pupuk dibeli dengan harga di atas HET. Ini memang perlu kehati-hatian dan perlu di dalam mensikapi kepada seluruh teman-teman kami penyuluh di lapangan. Yang dimaksudkan dengan HET itu adalah tingkat di titik serah atau tepatnya di PPTS atau tepat sekali adalah di pengecer. Disitulah harga daripada HET itu berlaku. Yang sekarang sudah bernilai 1.800. Artinya, di luar ketentuan yang sudah ada daripada HET, kesepakatan petani, kemudian juga transportasi yang dibutuhkan di dalam proses tersebut, itu adalah bahagian yang tidak termasuk di dalam HET. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman di Pupuk Indonesia untuk membuatkan suatu mekanisme yang tersendiri dan juga melalui pertemuan dengan dinas kabupaten untuk semuanya kita sama-sama memahami dan jangan salah menafsirkan. Di saat ada iuran daripada kelompok petani itu adalah urusan individu daripada kelompok. Di saat masalah transportasi yang ditentukan karena ada dari titik serah yang harus dialokasikan itu bukan bahagian daripada HET. Karena itu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman PPTS dan PUD di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini tolong dibuatkan nota khusus. Kami sudah instruksikan Pupuk Indonesia membuatkan nota khusus bahwa nilai pupuk subsidi dengan HET turun 20% itu menjadi bukti legal yang bisa dipertanggungjawabkan. Di luar bukti legal yang ada itu adalah transaksional yang tidak berkaitan dengan HET.
Yang kedua, titik serah wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani itu sesuai dengan HET. Kalau ada di antara semua PUD, PPTS yang menjual melebihi harga yang sudah ditetapkan hari ini, maka konsekuensinya jelas dan pasti dan tidak ada tawar-menawar. Kami akan melakukan penutupan terhadap seluruh kios-kios, terhadap seluruh PUD yang masih berani untuk melakukan kenaikan di atas HET. Karena HET ini adalah pasti dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Apalagi kondisi hari ini kepada PPTS dan seluruh PUD, kami sudah menaikkan margin yang luar biasa. Apalagi di PPTS, hampir 100% kenaikan yang terjadi terhadap margin yang ada hari ini mencapai 144 dan 75 untuk di setiap PUD. Artinya, tidak ada lagi alasan apapun yang disampaikan ke kita HET itu harus naik. Kalau ada yang menjual pupuk di atas HET, kita akan selesaikan dan kami akan turunkan tim di lokasi untuk mengeksekusi semuanya dengan melibatkan teman-teman Dinas Pertanian, AE dan AEA-nya pupuk, kemudian juga dari kami, kemudian akan melibatkan Babinsa dan pengambil kebijakan yang ada di setiap desa dan kecamatan. Setelah itu kita finalkan, baru kemudian kita akan melakukan penutupan sesegera mungkin sesuatu yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, pupuk bersubsidi ini merupakan barang dalam pengawasan. 1 rupiah pun duit yang keluar daripada pupuk subsidi ini wajib kami pertanggungjawabkan. Salah satunya adalah aspek daripada pengawasan. Banyak tim-tim kami yang sudah turun ke lapangan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pupuk menemukan berbagai aspek yang kadang-kadang berdalih dengan segala macamnya sehingga menimbulkan aspek yang luar biasa di tingkat lapangan. Karena itu kepada teman-teman semua, Pak Menteri sudah membuka lapor Pak Mentan dengan nomor yang ada tertera seperti yang kami sebutkan di sini. Silahkan segera untuk mengajukan apapun dinamika dan persoalan sehingga kita sama-sama bisa berbuat untuk bangsa ini yang lebih baik lagi untuk ke depan. Lanjut. Apa yang kita pahamin dengan konten yang sudah ada, bahwa dengan alur fungsi koordinasi di dalam tata kelola pupuk bersubsidi, kami juga di dalam petunjuk teknis sudah memberikan suatu langkah-langkah jaminan setelah melakukan koordinasi dengan aparat, mulai dengan Kejaksaan Agung sampai dengan Mabes Polri, berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kami ingatkan kepada semua teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, bekerjalah, teman-teman bekerja berdasarkan kepada laporan setiap bulan. Dari tanggal 2 sampai tanggal 10, tolong kepada teman-teman penyuluh meminta data transaksional dari seluruh PPTS yang menjadi kewajiban teman-teman penyuluh untuk melihat berapa terjadinya transaksi yang ada. Dengan surat keterangan bahwa itu adalah transaksi yang dilakukan oleh teman-teman PPTS. Kemudian yang kedua, teman-teman penyuluh hanya bekerja di dalam dashboard, di dalam tipe untuk melakukan penginputan. Karena itu kami harapkan kepada semua teman-teman penyuluh, di saat RDKK, silahkan verifikasi secara final kepada seluruh petani berdasarkan luas lahan, kebutuhan, tanaman, dan sebagainya. Tetapi setelah prosedur itu masuk di dalam RDKK dan disahkan dengan alokasi, sebaiknya teman-teman penyuluh jangan melakukan pertemuan face to face di petani yang berkaitan dengan masalah dan dinamika persoalan-persoalan pupuk. Yang wajib dilakukan adalah kalau memang ada dinamika dan persoalan yang masih ada di setiap daerah Gapoktan dan Poktan, undanglah Gapoktan tersebut untuk diselenggarakan dalam suatu pertemuan khusus. Kemudian nanti diajak seluruh APH kita melalui KP3, APH yang terlibat di dalam kejaksaan dan kepolisian untuk hadir di dalam memberikan suatu informasi dan persoalan-persoalan yang terjadi di setiap lokasi dan daerah. Sehingga akan mengamankan setiap langkah-langkah teman-teman penyuluh di lapangan bahwa sebuah kebijakan itu diketahui oleh prosedurnya oleh teman-teman APH yang sudah ada. Komunikasi seperti ini sudah kita bangun dari atas dan insya Allah pada periode ke depan kita akan melibatkan APH lengkap bukan hanya dalam pertemuan yang biasanya 1 kali 6 bulan, kita akan upayakan kemarin sudah ada komunikasi, kita akan adakan pertemuan 1 kali sebulan sebagai jaminan dan tanggung jawab kami kepada seluruh teman-teman yang ada di daerah bagaimana mengatur deregulasi sistem dan pengamanan terhadap kawan-kawan penyuluh. Kemudian kami juga berharap bahwa transaksional yang terjadi oleh teman-teman adalah berdasarkan hasil transaksi. Karena teman-teman kan juga tidak selalu hadir di dalam transaksi antara PPTS dengan petani. Maka itu adalah hasil yang dilakukan di dalam dashboard berdasarkan hasil yang diberikan oleh seluruh teman-teman PPTS yang ada di lapangan. Lanjut. Hal yang sangat penting yang mungkin menjadi perhatian di dalam persoalan kebijakan masalah pupuk seperti yang kami sampaikan,
bahwa pengawasan pupuk hari ini kerja keras untuk kita semuanya dari Kementan sampai ke titik lini yang terbawah dengan hilangnya Permendak nomor 4 di tahun 2000 nomor 4 tahun 2023 dan ketentuan-ketentuan lain daripada perindustrian, maka ini akan menjadi kewajiban bagi kita bahwa pengawasan pupuk mulai daripada tingkat produsen, distributor, kios dan petani sudah menjadi wewenang dan wilayahnya Kementerian Pertanian. Maka kepada seluruh teman-teman kami yang ada penyuluh, BPP, dinas dan sebagainya, termasuk PUD dan PPTS, silahkan pedomanin Perpres nomor 6 tahun 2025, Permentan nomor 15 tahun 2025 yang akan diperbarui oleh Perpres nomor 113 di tahun 2025 dan pembaruan Permentan yang segera akan kita perbaiki menjadi acuan serta juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen PSP terhadap bagaimana dinamika persoalan pupuk bersubsidi termasuk pengamanan kita semuanya. Ini sudah dibuktikan bahwa terjadi penurunan yang luar biasa terhadap seluruh aktivitas kegiatan mulai daripada persoalan masalah hukum sampai ke persoalan-persoalan lainnya. Hari ini sudah menunjukkan penurunan yang sangat luar biasa. Kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini adalah periode waktu yang lama dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Tetapi untuk periode 2024 sampai dengan ke atasnya, insya Allah mudah-mudahan dari seluruh Indonesia yang masih ada tersisa itu adalah kasus pidana, adalah penggelapan daripada pupuk. Hampir sekitar 36 kasus yang masuk hari ini, semuanya adalah penggelapan pupuk yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak ketiga dengan memperbarui struktur yang awalnya dari PUD, kemudian bergerak ke PPTS, kemudian ke petani. Hari ini adalah di antara keluarga petani ini yang disasar oleh pihak ketiga, yang mengambil pupuk dari target misalnya 500 kg yang dijual, yang dibeli oleh petani, kemudian ada pihak ketiga yang mengambil sekitar 100 kilo atau 150 kilo, itu yang kemudian dikumpulkan dan dijual kepada perusahaan-perusahaan khususnya untuk perusahaan-perusahaan pihak ketiga. Ini banyak terjadi dengan 35 kasus yang kami hadapi. Kemudian kami juga melakukan pengawasan mutu pupuk. Pengambilan sampel pengujian pupuk hari ini bukan hanya di lingkup di teman-teman PPTS, PUD, tapi kami juga melakukan pengujian lengkap sampai dari pabrik yang menjadi anak perusahaan daripada PHC, kami juga melakukan pengontrolan. Kemudian kita juga melakukan laporan produksi daripada pemegang nomor pendaftaran. Ini penting karena ini berkaitan dengan izin edar yang kami kelola terhadap uji mutu dan uji efektivitasnya. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan KP3 Provinsi, Kabupaten Kota, serta PPNS. Dan insya Allah tahun depan kita akan mengalokasikan, mudah-mudahan mohon doanya kepada seluruh teman-teman semua, alokasi anggaran untuk 1 kali pertemuan dalam 1 bulan, termasuk sampai ke kabupaten di antara 573 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga membuat surat teguran, ini juga mulai surat teguran nanti ke anak perusahaan, ke PHC, bahwa pupuk yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan izin edar ini adalah menjadi wilayah dan wewenang kami. Sehingga ke depan kami akan melakukan penataan dalam bidang pengawasan untuk memperbaiki sistem dengan menambah kapuksi pengawasan untuk membackup pelaksanaan daripada kegiatan ini. Surat teguran juga kami akan layangkan sebagai ranah kebijakan untuk bisa memperingati dan melihat apa-apa saja persoalan yang terjadi di lapangan. Dan terakhir, kami nanti akan memberdayakan semua teman-teman yang ada di Dinas Kabupaten melalui KP3 melakukan pengawasan secara bersama-sama di lapangan. Ini langkah-langkah yang kami ambil sebagai ranah kebijakan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kebijakan yang terjadi hari ini adalah mengakumulasi seluruh persoalan-persoalan yang ada, baik itu dari persoalan masalah hukum sampai dengan persoalan bagaimana peran fungsi daripada penyuluh, peran fungsi PPTS, peran fungsi daripada PUD dengan melakukan akumulasi daripada keseluruhannya sehingga menjamin keselamatan terhadap seluruh teman-teman yang bekerja mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau seandainya ada masukan-masukan, kami sangat menerima karena bagaimanapun juga keterbatasan waktu kami mengunjungi daerah juga sangat terbatas. Pada forum-forum yang seperti ini, kami sangat berharap masukan untuk memperbaiki apa-apa saja persoalan pupuk itu akan menjadi perbaikan untuk kami ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas paparannya mengenai kebijakan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, untuk narasumber yang ketiga, kami silahkan kepada Bapak Asep Saiful Muslim, Senior Vice President Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Persero,
yang akan mewakili Bapak Robi Setiabudi Majid selaku Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia Persero dalam menyampaikan materi implementasi distribusi pupuk bersubsidi. Kepada Bapak Asep Saiful Muslim, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang seyogyanya Bapak Robi Setiabudi selaku Direktur Supply Chain hadir pada hari ini sebagai narasumber. Beliau berhalangan hadir karena ada tugas yang tidak dapat digantikan. Next, seperti yang diketahui bersama Bapak Ibu semua bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk mendukung ketahanan pangan nasional, di mana di sini Pupuk Indonesia berkomitmen penuh mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan, di mana merupakan program prioritas pemerintah saat ini, salah satunya dengan reformasi tata kelola pangan, dengan target swasembada pangan pada tahun 2027, di mana pupuk sebagai komponen kunci atas dalam mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional. Next, Pupuk Indonesia memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional dengan struktur bisnis komprehensif dan kehandalan fasilitas pabrik, di mana saat ini seperti yang ditayangkan pada slide ini bahwa Pupuk Indonesia memiliki 5 anak perusahaan pupuk yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana di Sumatera ada Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Sriwijaya Palembang, di Pulau Jawa ada Pupuk Kujang, Cikampek, dan Petrokimia Gresik, dan di Kalimantan ada di Pupuk Kalimantan Timur. Dengan kapasitas seluruh produksi pupuk sebesar 14,6 juta ton per tahun, serta ditunjang oleh 4 anak perusahaan non-pupuk dengan kapasitas produksi 8,6 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni dalam menunjang ketersediaan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia, mulai dari gudang penyimpanan seperti yang disajikan dalam slide ini, bahwa kami di sini memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas 2,86 juta ton atau sejumlah 504 unit, di mana yang tersebar menjadi di lini 1 di lokasi Anper dengan kapasitas 912.000, di lini 2 gudang provinsi 561.000, dan lini 3 di seluruh kabupaten yang tersebar di seluruh kabupaten ada 1,4 juta ton. Selanjutnya juga kami di sini memiliki jaringan penjualan Bapak Ibu semua yang terdiri dari 1.030 pelaku usaha distribusi dan 26.459 PPTS yang mungkin salah satunya hadir pada acara sosialisasi pada hari ini. Dan selanjutnya juga kami memiliki eh, armada pengangkutan pupuk baik via darat maupun lautan, di mana kami mempunyai 129 rute untuk penyedia jasa dan 1.160 rute untuk penyedia jasa di angkutan darat. Dan kami juga memiliki 4 kompleks pelabuhan khusus yang untuk bongkar muat pupuk agar yang disalurkan ke seluruh lini, baik itu lini 1 maupun sampai dengan lini 3. Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi melalui yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia melalui upgrading sistem IPOBERS. Nah, IPOBERS ini adalah salah satu tools untuk penyaluran pupuk subsidi hasil kolaborasi antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian, khususnya di Direktorat Pupuk, di mana IPOBERS ini membuat penyaluran lebih transparan seperti tepat sasaran. Dan di samping sebelah kiri ini bahwa menunjukkan sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Aji dan juga Pak Jekvi, di mana bahwa saat ini untuk telah dipangkas 145 regulasi oleh pemerintah, di mana sangat mudah sekali untuk penyalur subsidi di sini sekarang mulai dari Pupuk Indonesia langsung ke titik serah melalui pelaku usaha distribusi. Dari titik serah, di mana titik serah ini terdiri dari pengecer atau kios, gapoktan, ataupun koperasi, ataupun pokdakan dari petani tambak. Dari titik serah ini kemudian dilanjutkan untuk disalurkan ke petani yang tentunya telah terdaftar dalam ERDKK. Perlu mengingatkan kembali bahwa terdapat 10 komoditas tanaman pangan yang berhak untuk subsidi. Untuk tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai, dan ada tambahan ubi kayu, dan juga selanjutnya di hortikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan untuk perkebunan ada tebu rakyat, kakao, dan kopi. Dan disampaikan juga tadi oleh kedua narasumber bahwa
Untuk petani yang terdaftar dalam kelompok tani, termasuk petani LMDH, itu juga wajib terdaftar dalam ERDKK. Di samping kanan, grafik menunjukkan bahwa seiring dengan perubahan kebijakan tata kelola pupuk, di sini juga selaras dengan adanya dampak positif dari perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tertinggi dalam 3 tahun ini di tahun 2025 sudah mencapai 6,9 juta ton, hampir mau menembus di angka 7 juta ton. Ini mungkin hari ini sudah menembus di angka 7 juta ton, dan dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2003 lebih tinggi di tahun 2025 ini. Hal ini selaras juga dengan peningkatan produksi tanaman pangan di tahun 2025. Yang tahun 2025 ini menjadi 42,3 juta ton. Ketersediaan stok pupuk sampai dengan 16 November 2025 sejumlah 1,38 juta ton dengan rincian stok pupuk subsidi sebesar 850.000 ton atau dapat memenuhi kebutuhan penebusan selama 28 hari ke depan, dan ini juga sekarang proses terus-menerus bertambah untuk pupuknya, terus-menerus setiap hari ada pengiriman, dan untuk non subsidi sejumlah 464.000 ton. Sehingga kondisi alhamdulillah aman dan cukup baik secara nasional maupun setiap provinsi. Komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung swasembada dan ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk nasional tahun 2006 dengan total ketersediaan mencapai 14,36 juta ton, mencakup pupuk subsidi dan subsidi. Ketersediaan ini memastikan kebutuhan pupuk di tahun 2026, baik subsidi maupun non-subsidi, dapat memenuhi kebutuhan petani. Berikut Bapak Ibu semua, telah disampaikan juga oleh kedua narasumber bahwa dengan adanya peraturan Perpres 6 tahun 2025 dan Permentan 15 tahun 2025, skema tata kelola penyaluran pupuk subsidi, bahwa di mana BUMN pupuk bertanggung jawab penuh menyalurkan pupuk hingga titik serah. Alur dimulai dari seperti yang disampaikan di sini, penyusunan atau perencanaan melalui RDKK yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian alokasi ke produsen dan gudang, kemudian dilanjutkan distribusi pupuk ke pelaku usaha distribusi hingga ke titik serah maupun ke petani, menebus pupuk melalui sistem IPUBERS dengan dukungan peningkatan monitoring dan tracking penyaluran. Nah, di sini juga disampaikan bahwa sesuai dengan Permentan 15 tahun 2025 di pasal 27 ayat 3 dan 4 bahwa Pupuk Indonesia melakukan SPJB dengan pupuk pelaku usaha distribusi, dan di sini juga di pasal 29 ayat 1 bahwa PUD juga wajib melakukan SPJB dengan titik serah. Atau di sini juga di panah orange di pasal 29 ayat 1 juga dari Pupuk Indonesia bisa ber-SPJB dengan titik serah langsung seperti itu. Tahapan implementasi Perpres nomor 6 tahun 2025 yang mulai berlaku 6 bulan setelah diterbitkan, tepatnya 30 Januari 2025 kemarin, disertai penyesuaian mekanisme melalui Permentan nomor 15 tahun 2005 paling lambat tanggal 30 Juli 2025 kemarin, bahwa Pupuk Indonesia dengan adanya Perpres dan Permentan, kami bergerak cepat di tanggal 28 sampai dengan 30 Juli 2025 melakukan pengakhiran SPJB lama dan segera melakukan penunjukan serta penandatanganan SPJB baru untuk PUD dan PPTS sebagai bagian dari transisi sistem distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaan tata kelola pupuk subsidi, Pupuk Indonesia melakukan piloting perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi, di mana hal ini menggunakan skema existing dengan penguatan monitoring dan tracking melalui peningkatan sistem aplikasi penebusan pupuk subsidi, di mana pilot project ini untuk IPUBERS tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Haji dan Pak JP bahwa dengan menggunakan tool IPUBERS ini menjadi lebih transparan dan mudah dalam melakukan penelusuran. Jadi untuk IPUBERS ini toolsnya ada dua tools, yaitu sebagai alat pesan pupuk, baik itu dari PPTS ke PUD dan PUD ke produsen, dan selanjutnya juga sebagai pesan pupuk juga dari petani ke PPTS juga, dan selanjutnya juga sebagai delivery tracking untuk posisi pupuk tersebut. Nah, sehingga dengan adanya piloting project ini, dengan perbaikan sistem distribusi, proses pengiriman pupuk bersubsidi dari titik serah ke petani atau kelompok tani tidak mengalami
dan tidak mengalami perubahan. Dengan upgrading mencakup penguatan monitoring dan tracking melalui peningkatan sistem aplikasi penugasan pupuk subsidi. Dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu semua bahwa rantai pasok pupuk Indonesia perlu kami informasikan semuanya telah terintegrasi secara digital. Sejak sourcing mulai dari sourcing bahan baku, di sini ada yang namanya Procurec. Jadi Procurec ini apa namanya suatu sistem yang digagas oleh Pupuk Indonesia untuk pengadaan proses bahan baku sampai dengan eh, produk jadi diterima oleh konsumen. Di sini mulai dari produsen ada SAP, terus di pelabuhan dan pergudangan juga bongkar muat dan delivery juga kita ada beberapa aplikasi mulai dari Petropod, APGX, Indigo, di mana juga untuk PUD, PUD, terus distributor non subsidi maupun korporasi ekspeditur, kami juga di sini juga ada aplikasi yang namanya Sistro, WCM, Andalan Dimas, dan juga Respon. Dan untuk pengecer di sini atau petani itu menggunakan aplikasi yang namanya Ipubers. Kami juga di sini memiliki yang namanya command center, Bapak Ibu semua. Jadi command center ini adalah pusat monitoring pergerakan dan posisi pupuk secara detail dan real time sampai penebusan oleh petani melalui command center ini. Di mana dengan command center ini kita dapat mengetahui yang pertama transparansi dan akuntabilitas distribusi pupuk dari hulu ke hilir, mendeteksi dini keterlambatan dan penyimpangan pupuk subsidi, kemudian mempermudah verifikasi stok, baik itu stok opnam dan pengawasan pengelolaan stok di gudang, dan juga selanjutnya subsidi pupuk tepat sasaran dan mampu telusur untuk transaksi petani tercatat di Ipubers. Dan terakhir di sini mendukung pengawasan pemerintah daerah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Next. Dengan aplikasi Ipubers ini, Bapak Ibu semua, merupakan suatu sistem penebusan pupuk subsidi yang terintegrasi dengan database alokasi Kementan dan data stok PHC secara real time. Ipubers menjadi alat ukur dalam keberhasilan pupuk subsidi bisa diterima sampai ke tangan petani yang berhak. Nah, ini kemarin di awal tahun Januari 2025 melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi pertama kali dalam sejarah petani bisa menebus pupuk sejak 1 Januari pukul 00.00 Bapak Ibu semua. Nah, di sini Ipubers juga telah memproses 44 juta transaksi sejak go live Januari 2024. Rata-rata sistem memproses kurang lebih 2,5 juta transaksi per bulan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, mungkin izin memberikan pesan juga berhubung mumpung ada di kegiatan sosialisasi ini. Kami dari Pupuk Indonesia memohon bantuan dengan sangat kepada seluruh PUD, PPTS, dan penerima pupuk subsidi agar dapat memahami seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait penyaluran pupuk subsidi, seperti terkait Perpres nomor 5 tahun 2025, Permentan nomor 15 tahun 2025, termasuk juga khususnya petunjuk teknis tata kelola pupuk subsidi yang diterbitkan oleh Kementan di setiap tahunnya dan selalu update. Nah, ini mungkin peraturan-peraturan utama yang perlu dipahami bersama oleh seluruh PUD, PPTS dan penerima pupuk subsidi. Dan juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur Pupuk, terima kasih banyak Bapak. Jadi mohon bantuannya juga untuk Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten apabila memang ada petani yang memang tidak melakukan penebusan selama 3 tahun berturut-turut, dari Kementan Pusat sudah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa, mempunyai waktu tadi disampaikan 3 kali 24 jam agar provinsi bisa untuk melakukan proses perubahan, baik itu alokasi realokasi, dan dari pusat 5 kali 24 jam. Jadi mungkin ini sudah sangat luar biasa, sangat mudah sekali dan fleksibel. Jadi kami di Pupuk Indonesia juga dapat mempercepat proses penyaluran subsidi sesuai dengan petani yang tercatat dalam RDKK. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu semua. Wah, Terima mantap. kasih. Saya Mantap, akhiri. Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Saipul Muslim yang telah memaparkan mengenai implementasi distribusi pupuk bersubsidi